Sahabat milenial, ingin berita yang terbaru dan terupdate? Jangan lupa subscribe channel Tewarta TV. Kegiatan Kedai Reka hadirkan Rektor UNM, Integrasi Business Research Learning. Melalui program Kedai Reka yang diluncurkan Kemendikbud, telah direspon cepat oleh Rektor Universitas Negeri Makassar bersama Wakil Rektor Bidang Akademik. UNM mendapatkan beberapa program yang berhasil lolos mengikuti program tersebut. Salah satunya program Matching Fund model Pusat Integrasi Business Research Learning melalui industri kelapa terpadu. Launching program Matching Fund model Pusat Integrasi Business Research Learning melalui industri kelapa terpadu ini dibuka langsung secara resmi oleh Rektor UNM, Profesor Dr. Insinyur Haji Husain Syam, MTP, IPU, SNN di Bukit Harapan, nomor 8 Bujulo, Kelurahan Bonto Parang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, pada tanggal 28 Oktober tahun 2021. Diketahui bahwa integrasi bisnis research learning kelapa terpadu ini memiliki berbagai ragam kegiatan industri yang dikolaborasikan bersama CV Segitiga Coconut dan Institut Teknologi Bisnis dan Maritim atau ITBM Balik Diwa Makassar. Sehingga melahirkan berbagai konsep industri yang terdiri dari teknologi industri kelapa terpadu, teknologi industri aquaponik, dan teknologi industri pupuk kompos. Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Husain Syam, MTP, IPU, ASEAN Engineering beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Bapak Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Maritim Balik Diwa Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Ahmad Ibrahim MSI beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh tamu undangan Sivitas Akademik lingkup Universitas Negeri Makassar dan lingkup Sivitas Akademik Institut Teknologi Bisnis dan Maritim Balik Diwa Makassar yang sempat hadir pada acara ini. Di tempat program kami Kedai Reka model Pusat Integrasi Business Research Learning melalui industri kelapa terpadu. Pada lokasi program integrasi kelapa terpadu bersifat seroprok, artinya bahwa kelapa yang ada di sebelah kanan ini diolah mulai dari sabutnya menjadi kokopit, menjadi produk pupuk, kemudian ada nata de coco, kemudian ada santan. Kemudian di lokasi ini juga terdapat 20 sapi dan itulah yang diolah dan kita bekerja sama dengan mitra untuk membuat pupuk organik. Kemudian di lokasi ini untuk memberdayakan masyarakat, kebetulan di masyarakat ini adalah keunggulan komparatifnya adalah penghasilan hanya ikan nila dan ikan mas. Dan 1 tahun terakhir ini kebijakan pemerintah Kabupaten Goa, masyarakat yang ada di sekitar dam ini tidak lagi melakukan budidaya di perairan dam ini, sehingga banyak masyarakat yang terdampak dari ekonominya. Maka itulah salah satu juga yang terpanggil untuk membuat program Kedai Reka ini bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat ini melalui adopsi teknologi melalui budidaya ikan. Kebetulan di belakang kami nanti Prof yang mudah-mudahan Prof berkenan nanti mengunjungi lokasi. Keunggulan dari Kedai Reka ini adalah di gunung ini Prof terdapat budidaya udang. Jadi bukannya udang itu dulu hanya di di empang atau di payau,
Sekarang kita mengelola udang itu di atas gunung, dan ini adalah satu-satunya di Indonesia, Prof. Dan ini juga menjadi salah satu keunggulan dari Kedereka sehingga menjadi pemenang dari salah satu dari beberapa program Kedereka yang ada di UNM. Alhamdulillah kita baru 1 bulan, Prof, melakukan program ini. Sudah banyak masyarakat yang mengadopsi budidaya ikan dan budidaya udang di sekeliling lokasi ini, Prof. Sekira itu, Prof, terima kasih banyak sekali lagi kami atas nama panitia dari Kedereka menyampaikan terima kasih atas kunjungan Prof dan rombongan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat sahibul bait atau pengelola kegiatan ini, yang juga sekaligus sebagai ada dekan Fakultas Ilmu Sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan ini. Ya, pengawal yang diprogramkan di tempat ini, mohon tahap demi tahap itu dicatat dan itu akan menjadi laporan. Ya, tidak sekedar mahasiswanya yang menjadi bagian dalam program MDKM Perkenalan Laut, ya sudah ada itu dan sudah bisa mengambil manfaat. Setidaknya itu sudah ada transfer knowledge, transfer pengetahuan, pun transfer skill dalam mencoba memanfaatkan lingkungan sekitar atas kehadiran kita dalam program Kedereka ini. Jadi didatangkanlah itu pasca panennya kelapa, lalu dilakukanlah sebuah sentuhan teknologi dan skill. Ya, kegiatan Kedereka ini satu dari 18 program MDKM yang hampir yang 18 semua itu ada UNM dalam yang menangin. Tak ada program MDKM yang diluncurkan oleh program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi itu yang tidak ada teman-teman di dalam, ada kelompok satu kelompok dan seterusnya. Dan di beberapa 18 item itu tadi, beberapa di antaranya UNM memuncaki seluruh perguruan tinggi yang ada di Republik ini. Hadir juga dalam kegiatan ini Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Balik Diwa Makassar, Profesor Dr. Muhammad Akmal Ibrahim MSI. Kemudian Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Timur, Dr. Heni Zainal SPD MPD, serta Sivitas Akademik Lingkup UNM Makassar, maupun Sivitas Akademik Lingkup Institut Teknologi dan Bisnis Balik Diwa Makassar. Rektor UNM dalam kesempatannya menyampaikan bahwa program ini setelah melewati kompetisi yang ketat, akhirnya UNM berhasil meloloskan program ini. Dan tentunya ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, terutama pimpinan Universitas Negeri Makassar, juga Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, yang senantiasa memberikan support bagi tim Kedereka untuk jalankan program Kelapa Terpadu, tuturnya. Program Kedereka Kelapa Terpadu yang beralokasi di Bukit Harapan juga disediakan sebagai objek wisata pendidikan yang dimana para pelajar maupun masyarakat luas dapat belajar kegiatan produksi, serta menikmati berbagai keindahan panorama yang juga telah dipenuhi berbagai kebun buah-buahan, restoran, aula tempat pertemuan, kafe mini, tempat penginapan, dan lainnya. Sementara Ketua Prodi Ilmu Administrasi Bisnis UNM, Ibu Dr. Haja Andi Aslinda MSc, mengatakan program ini merupakan program unggulan UNM
dan banyak yang menginginkan program ini, tapi hanya UNM yang berhasil mendapatkannya. Dan tentunya ini menjadi program kebanggaan kami. Kemudian, harapan Ibu Dr. Haja Andi Aslinda MSc berharap semoga program ini selalu dilaksanakan secara kontinu karena melibatkan banyak stakeholder di dalamnya. PHS menuju Sulbar. PHS menuju Sulbar. PHS menuju Sulbar. UNM tetap jaya dalam tantangan. UNM tetap jaya dalam tantangan. Demikian yang dapat kami wartakan dari Goa, channel Pewarta TV melaporkan.